Kemarin gue sempat ngebahas kisi-kisi untuk interview deck officer dan sekarang untuk engine officer. Tapi kita harus bumper dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dengan gua Putra. Oke, ini adalah kisi-kisi untuk engine officer. Tapi seperti biasa, sebelum video ini dimulai, gua akan menjelaskan channel ini bahwa channel saya Putra membahas tentang seputar crewing, keberangkatan pelaut, dan juga berkaitan dengan maritim. So, jika kalian tertarik dengan konten-konten yang berbau dengan maritim, job di kapal ataupun di crewing, jika kalian baru datang dan baru lihat channel ini, jangan ragu untuk subscribe. Dan jika ada pertanyaan seputar tentang job di kapal, mau itu di offshore ataupun di onshore, bisa langsung saja follow my LinkedIn. Oke, sekarang kisi-kisi untuk di engine officer dan untuk yang rating seperti AB dan oiler akan gue bahas di next video. Oke, gue mulai dari marpol. Pastinya mau di deck atau di engine akan sama dan pasti akan ditanyakan tentang marpol. Sedikit ulasannya aja. Seperti yang kita ketahui, marpol itu adalah marine pollution di mana marpol tersebut mempunyai 6 aneks. Dan aneks yang terbaru adalah aneks ke-7, yaitu tentang ballast water. Mungkin teman-teman yang belum sempat lihat video kemarin bisa lihat di link deskripsi yang ada di sebelah atas ini nih. Dan biasanya kalau di engine officer itu yang terpenting di aneks 1, 4 sama 6. Aneks 1 itu tentang pollution by oil, aneks ke-4 itu tentang sewage atau yang disebut dengan air selokan, aneks ke-6 itu tentang air pollution from the ship. Artinya polusi udara dari kapal. Lalu adanya SOLAS, sama seperti pertanyaan di deck officer. Ada pertanyaan tentang SOLAS, karena kan SOLAS ini merupakan konvensi paling penting dari seluruh konvensi internasional tentang maritim. Cuma di engine officer yang bagian terpenting dari SOLAS itu di bagian chapter 2-1 dan chapter 2-2. Itu sih yang disering tanyakan oleh ship owner. Lalu ada pertanyaan tentang PMS, yaitu Plan Maintenance System. Dan di PMS itu ada per week, per second week, per monthly, per 3 month, per 6 month, dan per yearly. Dan maksud dari PMS itu ya kayak gimana. Terus lalu ada pertanyaan jenis main engine, auxiliary engine, voltasenya, horsepower atau KW-nya itu apa. Ada lagi pertanyaan perbedaan 4 stroke, 4 tak, 2 stroke, 2 tak, perbedaannya apa aja. Terus ada seri-seri engine. Nah, di sini teman-teman engine officer harus benar-benar tahu seri-seri engine ini. Contohnya kayak seri engine Caterpillar C32, terus Caterpillar 35616C, 3516B. Jadi nggak hanya menyebutkan merek engine-nya saja, ada yang namanya RT8L dan 6L. Nah, teman-teman engine officer tahu nggak nih tentang 8L 6L? Kalau belum tahu, RT6L itu 6L itu 6 silinder, 8L itu 8 silinder. Tapi kalau sudah tahu, bagus. Lalu ada yang namanya prosedur bunker. Prosedur ini ada berapa ya? Ada 8 ya. Teman-teman bisa buka lagi manual booknya. Terus ada pertanyaan yang sering keluar itu tentang OWS, yaitu Oil Water Separator. Terus ada Engine Safety Device, FFA. Terus ada pertanyaan freshwater dan seawater. Terus ada lagi penggunaan breathing apparatus. Terus ada pertanyaan fungsi gearbox itu apa. Lalu ada pertanyaan mesin uap, mesin diesel. Terus ada nanti pertanyaan kenapa putaran mesin medium dan high RPM harus menggunakan gearbox. Nah, nanti teman-teman jabarkan lah ya jawabannya. Dan ada pertanyaan tentang centrifugal pump, terus tentang CO2 system, dan yang terakhir adalah troubleshooting. Nah kan troubleshooting ini pasti beda-beda di setiap engine. Contohnya Yanmar beda troubleshootingnya, terus Caterpillar beda troubleshootingnya. Oke, gini aja sampai di sini dulu. Walaupun tidak spesifik, ya setidaknya di video ini gue bisa memberikan acuan-acuan kisi-kisi yang sering dikeluar oleh ship owner, tapi mungkin setiap owner mungkin berbeda-beda pertanyaannya. Oke, gitu aja teman-teman. Jika ada saran atau koreksi, nggak perlu ragu untuk menulis di kolom komentar.
Dan kayak biasa, jangan lupa di like video ini dan share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, khususnya bagi pelaut. Dan pastinya subscribe to my channel agar nantinya bisa memberikan konten-konten yang berkualitas di episode yang akan mendatang. Oke, satu lagi. Negara kita sedang ditimpa wabah COVID-19. Jangan meremehkan COVID-19, kita harus tetap waspada, jaga kesehatan, kebersihan, dan jangan kemana-mana dulu. Atau jangan kumpul beramai-ramai terlebih dahulu. Dan kita harus 2 minggu di rumah agar penyebaran COVID-19 ini terputus. Mungkin sedikit saran agar tubuh kita tidak terserang COVID-19. Mungkin teman-teman bisa konsumsi seperti biji habatus sauda. Habatus sauda ini banyak sekali manfaatnya. Walaupun agak sedikit pedas seperti lada, tapi bagus sekali buat kekebalan tubuh kita. Tapi jangan banyak-banyak konsumsinya, karena jika banyak ya kalau ada emah takutnya asam lambungnya sih naik gitu. Terus madu, mungkin teman-teman semua bisa konsumsi 7 butir habatus sauda ini dicampur dengan 1 sendok teh madu lah ya, langsung diminum. Bisa dicampur dengan air hangat juga. Ya, minum jamu-jamu kunyit, kencur, ya yang penting buat kesehatan kita. Dan pastikan di rumah teman-teman ada hand sanitizer, sedia masker juga. Terus buat desinfektan sendiri buat di rumah teman-teman. Dan jaga keluarga kita dari COVID-19 ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan solusi agar pandemi ini segera berlalu. Oke, gitu aja. Gue Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam